Nama saya Gio Agustina. Nama saya Krisya Radita. Nama saya Syamsul Ramzi. Nama saya Natasha Putin Shanifah. Nama saya Islan Radita Putra. Kali ini kami akan membahas salah satu mekanisme penting dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pembelahan sel. Nah, tahukah kalian apa itu pembelahan sel? Nah, pernahkah kalian kalau kalian itu luka atau sedang bereproduksi? Nah, itu tuh kok bisa sih kayak gitu? Nah, itu tuh peran dari pembelahan sel. Nah, pembelahan sel itu membelah sel induk menjadi dua atau lebih sel anak. Nah, pembelahan sel itu ada dua, ada mitosis dan meiosis yang akan kita jelaskan pada video kali ini. Jadi mitosis itu ada pembelahan tidak langsung melalui tahap pembelahan, terus terjadi pada sel tubuh somatis menghasilkan dua anak sel sama dengan kromosom induknya, 2N sama dengan 2 sel yaitu 2N. N sama dengan 2 sel yaitu N. Profase yaitu tes paling lama di mitosis terjadi perubahan kromatin, kromosom dan kromatin. Nukleus menghilang. Terus ada terbentuknya benang-benang spindel dari dua sentromer yang saling berjauhan. Metafase yaitu kromosom bergerak dan berjajar di tengah sel bidang ekuator. Kemudian ada tahap anafase, di mana anafase ini masing-masing kromosom itu mulai menjauhi bidang ekuator dan menuju ke kutub yang berlawanan. Selanjutnya ada telofase, di mana telofase ini selnya udah membelah jadi dua sel anakan yang baru. Jadi ini udah bisa harusnya. Jadi udah yang tadinya satu sel induk menjadi dua sel anakan. Nah, itu tadi itu jenis-jenis pembelahan dari sel pada mitosis. Nah, lalu yang kedua itu ada meiosis. Nah, meiosis itu adalah pembelahan yang terjadi pada sel kelamin. Nah, si meiosis itu dia menghasilkan dua sel anak yang haploid atau berbeda dengan induknya, setengah dari induknya. Lanjut, di sini ada proses 1, yaitu satu ada leptoten. Leptoten adalah kromatin mengalami kondensasi. Nah, di sini kromosomnya berdekatan atau berjarak jauh. Nah, ini juga bisa dilihat. Nih. Nah, lanjut yang kedua ada zigoten. Zigoten adalah kromosom akan saling berpasangan dengan homolognya. Nah, di sini kromosomnya berpasangan, saling berpasangan atau saling berdekatan. Nah, yang ketiga ada pakiten. Pakiten adalah terjadi penggandaan lengan-lengan kromosom. Jadi di sini kromosomnya bertumpukan atau lebih dekat daripada zigoten. Nah, lanjut ada diploten. Diploten adalah kromatin mengalami kondensasi. Nah, di sini diploten ini ingin bersilang. Kromosomnya kromosomnya ingin berpindah tempat atau berbentuk silang. Nah, lanjut di sini ada diaksinesis. Diaksinesis adalah membran inti menghilang dan sel kromosom membelah menjadi dua. Nah, di sini diaksinesis ini kromosomnya agak berbeda dengan kromosom seperti 1, 2, 3 dan 4. Nah, lanjut metafase 1, kromosom tetrat bergerak di bidang ekuator. Cirinya terdapat 4 lengan berdampingan, jadi terdapat lengan berada di bidang ekuator. Dan lanjut anafase 1, kromatin ditarik ke kutub pembelahan dan lengan kromosomnya 4. Nah, jadi ada telofase 1. Telofase 1 homolog kromosom homolog berada di
dua kutub. Setiap kutub itu memiliki set kromosom haploid, dan pembelahan dari pembelahan meiosis satu itu adalah dua set anak kromosom haploid yang terdiri atas sepasang kromatid. Nah, lanjut ada di proses 1. Pembelahan gelondong mulai terbentuk dan jadi ini itu sentromernya itu masih melekat dan saudara sentromer itu masih melekat. Nah, itu ada metafase 1. Metafase 1 itu garisnya itu sejajar di bidang ekuator dan terlihat satu baris, jumlahnya itu memiliki 4 lengan dan terlihat di tengah. Di anafase 2, kromosom telah ditarik ke kutub pembelahan. Cirinya kromosom berlengan 2. Di telofase 2, kromosom telah sampai di kutub kedua berlawanan. Terbentuknya nukleus dan membran inti sel pada sel kutub pembelahan. Pada akhirnya terbentuknya kromosom sitokinesis, dihasilkan 4 sel anak yang kromosomnya haploid. Nah, itu dia guys, proses-proses pada pembelahan mitosis dan meiosis. Nah, pada pembelahan mitosis dan meiosis ini itu ada perannya juga nih di kehidupan sehari-hari. Nah, itu tuh perannya itu apa sih? Nah, salah satunya itu pada pembentukan sel sperma dan sel telur. Nah, pertama di sini ada bentukannya sel sperma yang bernama spermatogonium. Nah, jadi awalnya ada satu sel induk yang dimana dia itu diploid atau 2N yang terdapat 46 kromosom. Dia membelah menjadi sel anak menggunakan mitosis yang bernama ini tadi spermatogonium. Kemudian dia membelah sel menjadi spermatosit primer. Menggunakan mitosis. Jadi dia tetap diploid. Kemudian dia membelah sel lagi menggunakan meiosis 1 yang dimana menjadi 2 anakan baru yang sudah haploid ya. Tadi guys, haploid yang bernama spermatosit sekunder. Kemudian dari kedua anakan baru tersebut membelah lagi menjadi anakan yang baru lagi menggunakan meiosis 2. Jadi masing-masing ini membelah lagi. Jadi ada 4 anakan baru yang masing-masingnya itu haploid semua. Atau haploid itu berarti N yang terdapat setengahnya dari 2N. Jadi 46 kali 2 23 kromosom. Yang dimana ini jadi anakannya namanya spermatid. Dari spermatid ini yang nantinya akan berubah menjadi sel sperma. Nah, lalu ini pada proses pembentukan sentrose atau oogenesis. Nah, ini prosesnya ini hampir sama. Jadi pada tingkatan awal itu ada namanya ini sel oogonium. Nah, oogonium ini jumlah kromosom itu 2N atau 46 kromosom. Nah, lalu ini akan membelah secara mitosis. Nah, mitosis itu kan tadi udah dijelasin ya, mitosis itu masih sama dengan sel induk. Jadi kromosom itu masih sama 2N. Jadi dia memperbanyak sel induk. Nah, lalu sel induk ini nanti namanya akan oosit primer. Nah, dari oosit primer ini akan membelah lagi secara meiosis 1. Nah, bedanya dengan spermatogenesis, nah, pembelahan meiosis pada oogonium itu terjadi sitokinesisnya atau pembelahan sel itu nutrisinya itu tidak merata. Jadi ada satu sel yang menerima lebih banyak nutrisi gitu daripada sel lainnya. Nah, yang menerima banyak nutrisi itu akan menjadi oosit sekunder. Nah, yang nantinya oosit sekunder ini itu udah jadi haploid. Jadi soalnya dia membelah secara meiosis. Nah, terus yang gak menerima nutrisinya itu akan menjadi apa sih? Nah, yang gak menerima nutrisi itu akan menjadi badan ular atau polosit primer.
Nah, jadi udah nih dia mah nggak bisa jadi anakan lagi. Jadi dia mah ya udah jadi badan polar yang dibuang gitu. Nah, lalu dari sekunder ini yang oosit sekunder ini dia membelah lagi secara meiosis dua. Nah, yang nantinya itu sama aja kayak meiosis 1, yaitu pembalahan sitokinesis itu tidak merata. Nanti yang satunya ini akan menerima banyak nutrisi, yang satunya lagi enggak, yang bakal jadi polosit sekunder. Nah, ini juga yang dari tadinya pembelahan secara meiosis dari polosit sekunder, dia juga akan menjadi polosit primer, akan menjadi polosit sekunder juga. Nah, ini yang pembelahan dari oosit sekunder akan menjadi ootit yang nantinya akan berkembang menjadi sel telur. Jadi itu tuh agar supaya memastikan sel telur itu memiliki nutrisi yang cukup untuk dalam proses fertilisasi. Udah. Ada yang nanya, bang, kenapa jadi haploid? Nah, kenapa ini jadi sel sperma sama sel telur itu masing-masingnya haploid? Nah, supaya pas sperma sama sel telur itu bergabung, temu menjadi janin. Nah, si anaknya itu nanti selnya normal, ada 46 kromosom. Jadi itu tidak cacat, tidak ada berlebihan kromosom atau Down syndrome. Jadi itu alasannya kenapa makanya meiosis di sel sperma sama sel telur itu. Jadi masing-masingnya itu haploid anaknya. Ya mungkin segini saja kami cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.